Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proposal bisnis usaha kami dengan judul Sambal Goyang. Sambal Goyang ini memiliki slogan yaitu nggak nyambal gak goyang. Sebelum presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nopal Andrianto. Lalu ada rekan saya, ada Ati Komala Dewi. Lalu ada Lulu Ayu Lutfia, juga ada Aditya Ramdhani. Agar mempersingkat waktu, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil proposal bisnis kami. Sejarah. Bukan masyarakat Indonesia namanya jika tidak suka dengan makanan atau masakan bercita rasa pedas. Masakan pedas memang menjadi salah satu ciri khas dari kuliner di Indonesia. Seperti halnya dengan sambal yang menjadi ciri khas masyarakat kita. Sambal disukai lantaran menyuguhkan rasa yang pedas dan mampu menggentarkan lidah. Umumnya sambal disukai masyarakat kita mulai dari anak-anak hingga orang tua. Sambal memang ada berbagai macam jenisnya, seperti sambal teri, sambal bawang, sambal pete mungkin, terus sambal ikan, dan lain-lain. Tingginya peminatan sambal kemasan memberikan berkah tersendiri bagi penguasa sambal kemasan, di mana omset bisnis sambal kemasan yang didapatkan makin market atau makin tinggi. Peluang bisnis sambal kemasan terbilang sangat menjanjikan, di mana pasarnya sangat bagus dan cerah. Jadi proses pembuatan sambal kemasan juga tidak sulit, mudah, dan tidak pula membutuhkan modal yang besar. Selanjutnya ada kebutuhan. Kebutuhan inovasi dalam kuliner di pasaran saat ini sangat dibutuhkan, didukung semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam memilih dan memilih makanan yang diinginkan. Selain itu, keinginan yang tinggi akan makanan yang sehat dan terjamin kebersihannya untuk dikonsumsi seluruh anggota keluarga. Kini menjadi salah satu kebutuhan yang tidak dipisahkan di samping kesehatan konsumsi sehari-hari. Momen seperti pertunangan, pernikahan, meeting, dan sebagainya merupakan momen-momen di mana membutuhkan makanan sambal goyang ya sebagai pendamping makanan berat. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi dari sambal goyang ini mewujudkan kuliner Indonesia sebagai makanan yang digemari di seluruh lapisan masyarakat melalui sambal. Jadi visinya itu untuk mewujudkan supaya masyarakat Indonesia itu menyukai sambal. Misinya adalah yang ke-1, menyediakan sambal istimewa dengan cita rasa khas untuk seluruh kalangan pelanggan. Yang kedua, memperhatikan kualitas produk yang didukung dengan bahan-bahan pilihan dan proses produksi yang maksimal. Yang ketiga, melakukan promosi melalui berbagai media komunikasi seperti WhatsApp dan lain-lain. Yang keempat, membentuk karyawan yang menunjang tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab. SWOT analisis. Sambal goyang memiliki prospek usaha yang sangat menjanjikan karena masih jarang ditemukan di pasaran. Kajian produk sambal goyang ini adalah berdasarkan analisis SWOT, yaitu sebagai berikut. Di sini ada tabel, yaitu ada internal dan eksternal. Yang pertama adalah stretch atau kekuatan,
Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Selanjutnya ada SO atau strategi. Lalu ada WO atau strategi, atau ST juga strategi. Lalu ada WT. Jadi ada 4 strategi gitu. Adalah cairan yang berbentuk saus yang berasal dari cabai. Cabai yang digunakan bisa cabai mentah, merah, ataupun cabai hijau. Tekstur dari sambal sangat beragam, tergantung bagaimana masing-masing orang menggunakannya. Sambal merupakan salah satu hidangan khas yang disukai oleh masyarakat Indonesia. Sensasi rasa pedasnya membuat masyarakat Indonesia tertantang dengan menyantap makanan favoritnya menggunakan sambal. Ada bermacam-macam variasi sambal yang berasal dari berbagai daerah, misalnya antara lain sambal terasi, sambal tomat, sambal ijo, sambal anas, sambal bawang, dan sebagai masing-masing sambal pasti mempunyai rasa khas yang masing-masing. Lalu kegunaan sambal yang utama adalah sebagai pelengkap makanan. Tentunya rasa yang ditimbulkan tidak lain adalah pedas. Namun bagi mereka yang menambahkan banyak campuran atau menyebabkan pengurangan rasa itu sendiri, sebagian orang menggunakan sambal hanya untuk menambahkan rasa ketika hidangan yang akan mereka santap tidak terlalu memiliki rasa yang dominan. Jadi untuk pencampuran makanan. Di sini ada kompetitor. Untuk usaha saat ini, kami memiliki beberapa kompetitor seperti pedagang sambal kemasan lainnya yang lebih dahulu memiliki pasar dan brand yang terkenal. Karena sambal kemasan sudah banyak yang menjual, namun pengaruh pesaing terhadap penjualan sambal kemasan ini sedikit berpengaruh karena para pesaing sudah terlebih dahulu berjualan sambal kemasan dan juga memiliki tempat berjualan yang cukup strategis, sehingga banyak orang yang melakukan aktivitas di sekitar tempat tersebut dan sering membeli sambal kemasan di sana. Kita bisa lihat dari contohnya kayak sambal ABC, mereka udah memiliki brand dan memang sudah familiar di kalangan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu kami sangat banyak memiliki kompetitor dalam usaha kami. Ini ada operator plan. Pelaksanaan kegiatan produk sambal goyang mengikuti diagram air sebagai berikut. Di sini ada contoh struktur ya. Struktur tahapan pelaksanaan. Yang pertama itu ada praproduksi. Lalu setelah praproduksi itu adalah produksi sambal goyang. Jadi di sana itu ada sebuah proses produksinya. Lalu setelah proses produksi ada tahapan selanjutnya, ada pengemasan sambal goyang. Setelah tahap produksi, di sini ada tahap pengemasan. Lalu setelah itu ada promosi dan pemasaran sambal goyang. Dan yang terakhir ada pasca produksi. Terima kasih. Timerin jadwal kegiatan sambal goyang. Jenis kegiatan, persiapan kegiatan dan perencanaan kebutuhan produksi, mengadakan kebutuhan bahan-bahan atau peralatan produksi, riset harga pasar, produksi sambal goyang dan pengemasan, pemasaran produk dan promosi, evaluasi, penyusunan laporan. Penanganan risiko yaitu melakukan training untuk para calon karyawan dan memberikan pengarahan. Melakukan riset pasar dengan mencoba mengurangi jumlah produksi. Melakukan segmentasi pasar usaha sambal goyang. Mengatur arus kas masuk dan keluarnya dana pada bisnis sambal goyang. Melakukan promosi sambal goyang secara langsung maupun lewat media sosial. Menyiapkan apar di tempat
bisnis sambal goyang. Rencana keuangan setelah kita mengetahui keinginan konsumen seperti apa maka tahap selanjutnya adalah persiapan produksi. Setelah menganalisa beberapa aspek yang ada, yaitu bahan baku utama, alat pengolah, tempat usaha, serta yang tak kalah penting adalah sumber pendanaan. Ada asumsi ini adalah waktu dari pemakaian barang-barang untuk produksi seperti gerobak, kompor, pisau, dan lain-lain. Asumsi untuk gerobak adalah 5 tahun, kompor 5 tahun, spatula 3,5 tahun, dan selanjutnya. Rencana penjualan dan biaya penjualan, tadi total biaya operasionalnya 18.819.091 rupiah. Pendapatan per bulannya bisa mencapai 9 juta untuk yang sasetan, yang botol 12.600.000. Total penjualan sambal adalah 21.600.000 rupiah. Keuntungan per bulan laba sama dengan total pendapatan dikurangi total biaya operasional, yaitu 21.600.000, 18.819.091 rupiah sama dengan 2.780.909.